Saudara-saudara, saya mendapat kiriman di grup WhatsApp saya. Yang mau gabung bisa cek link grup di deskripsi, di mana ada seorang teman saya mengirim saya sebuah video yang ada seorang pendeta di dalam sebuah ibadah, entah sesi apa di dalam ibadah itu, tapi dia melakukan suatu praktik yang tidak akan bisa dijelaskan secara doktrinal, biblikal, praktikal maupun pastoral, tidak bisa dijelaskan. Karena di dalam ibadah tersebut dia melakukan sebuah praktik di mana penari-penari rebananya disentuh dengan minyak urapan yang sudah dioles di jarinya, dan saat dia sentuh dahi para penari itu, penari-penarinya tiba-tiba menjadi kejang-kejang. Mari lihat videonya. Ada pemulihan berlepas terjadi, makanya sudah sih kalau itu sakit. Nah, saudara-saudara, itulah videonya. Saudara-saudara, tidak ada di Alkitab praktik ibadah seperti ini. Perlu kalian ketahui bahwa Roh Kudus tidak bermanifestasi melalui benda apapun, termasuk minyak. Di dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 2, waktu Roh Kudus datang, Roh Kudus itu menandakan kehadirannya melalui suara seperti angin keras yang meniup, dan ada lidah-lidah api yang hinggap pada para rasul. Dan mereka mulai memuliakan Allah, dan orang-orang menjadi mendengar dan mengerti Injil dalam berbagai bahasa, ya. Bukan bahasa sikaraba-raba, ya. Lalu kemudian Roh Kudus itu mendorong para rasul untuk berani berkhotbah meninggikan Kristus. Itulah manifestasi Roh Kudus pertama kali. Sekarang ini Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri orang percaya. Maka manifestasi Roh Kudus seperti lidah api dan bunyi keras itu sudah tidak akan ada lagi. Namun yang pasti, dorongan untuk orang-orang menyuarakan Kristus sebagai jalan kebenaran itu akan tetap selalu ada. Dan itulah manifestasi Roh Kudus ketika seseorang berani menyatakan kebenaran. Ketika seseorang berani hidup sesuai firman, mengajarkan kebenaran firman, mentaati firman Tuhan, itulah pekerjaan Roh Kudus. Bukan kejang-kejang, bukan sikaraba-raba, sandalalala, bukan sikidididis, wirwiri. bukan penglihatan palsu, saudara. Tapi firman yang akan dijelaskan secara tuntas, secara ya kan? Firman yang akan dinyatakan, kebenaran yang akan dinyatakan, membuat seseorang mau hidup dalam kebenaran, memperjuangkan hal yang benar, yang adil, yang kudus dengan segala cara, khususnya yang penuh dengan kasih. Dan kasih tentunya bukan cuma kasih yang I love you baby, saudara. Tegas dan teguran yang keras itu juga kasih. Ya, jadi manifestasi seperti itu bukan Roh Kudus. Keberanian untuk menyatakan Kristus sebagai kebenaran dan jalan keselamatan dari dosa, itulah manifestasi Roh Kudus. Bahkan jikalaupun seseorang itu yang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika menyatakan kebenaran dan akan dibendung dengan kematian, dia akan berani mati sekalipun asalkan kebenaran disampaikan. Ingat Stefanus, dipenuhi Roh Kudus. Maka saudara, jika ada praktik-praktik semacam ini dan diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus, maka demi nama Allah Tritunggal yang kudus saya tegaskan, tinggalkanlah pendeta penipu itu dengan berlari secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya. Saudara-saudara, jika saudara setuju dengan apa yang saya katakan, maka bantu share video ini ke status WA-mu, ke grup-grup WA-mu, ke anak-anakmu, ke saudara-saudaramu, agar jangan mereka disesatkan oleh para penyesat seperti itu. Bagikan ke Facebookmu, ke Twittermu, ke Instagrammu, ke semua media sosial. Buka juga ada channel lain seperti Ferdi Yohanes, John Sung, Pak Mangapul Sagala, Pendeta Muriwali, ya. Itu channel-channel yang baik untuk ditonton, di-subscribe, dan dibagikan video mereka. Bahkan kalau video saya pun, saudara boleh ambil dan re-upload ulang ke channel saudara, silakan. Saya tidak akan mengklaim copyright. Terang harus terus dibagikan, ya. Harus menjangkau seluruh kegelapan. Jangan takut untuk menyatakan kesesatan dan memunculkan kebenaran seperti emas.
Saudara-saudara, sekian video saya. Tuhan memberkati.